Kekhawatiran sejumlah pihak terhadap beban berat keuangan BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, KCJB, atau WUS akhirnya menjadi kenyataan. PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, yang mayoritas sahamnya dimiliki BUMN Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN, PSBI, harus menanggung pembayaran cicilan utang pokok dan bunga ke kreditur Cina dengan porsi paling besar. Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025, unaudited, yang dipublikasikan melalui situs resmi PT Kereta Api Indonesia, KAI, PT PSBI mencatat kerugian Rp4,195 triliun sepanjang 2024. Rugi berlanjut di tahun 2025. Hanya dalam 6 bulan pertama 2025, kerugian PSBI mencapai Rp1,625 triliun. Di sisi lain, beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung ini bakal terus ditanggung puluhan tahun ke depan. Sebagai informasi saja, sejak awal, proyek KCJB memang tak lepas dari persoalan pembengkakan biaya, cost overrun, menjadi masalah utama. Bahkan, pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo akhirnya ikut mengucurkan dana APBN untuk menopang proyek tersebut. Padahal sesuai janji yang beberapa kali diucapkan sebelumnya, pemerintah telah menegaskan bahwa pembangunan KCJB akan murni menggunakan skema business to business, B2B, tanpa melibatkan dana APBN sepeser pun. Namun janji tinggal janji. Komitmen lain yang kemudian berubah adalah pemberian jaminan pemerintah atas pinjaman dari kreditur Cina. Presiden Jokowi kala itu sampai harus merevisi beberapa regulasi. Menelisik ke belakang, salah satu pihak kurang setuju dengan proyek KCJB adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Megawati sejak awal mempertanyakan apakah proyek ini sudah waktunya dilakukan. Jikapun akan dikejarkan, ia saat itu lebih menyarankan dilakukan di wilayah Indonesia Timur. Itu pun bukan kereta coat, melainkan proyek kereta api double track atau jalur kereta api dengan 2 rel. Mantan Presiden Republik Indonesia itu menuturkan, membangun jalur kereta reguler di wilayah Indonesia Timur lebih baik ketimbang membangun jalur kereta cepat tujuan Jakarta-Bandung. Lantaran kurang sepakat dengan pembangunan KCJB, ia mengaku akan menyampaikan usulannya itu kepada Presiden Joko Widodo. Namun, usulan itu tak pernah didengar oleh Jokowi. Ia bahkan membentuk PT KCIC sebagai implementasi janji Jokowi bahwa APBN tidak akan dilibatkan di proyek tersebut. Di mana pemegang saham mayoritasnya adalah konsorsium BUMN Indonesia, yakni PT PSBI. Tak lama kemudian, pada 21 Januari 2016, Jokowi kemudian melakukan peletakan batu pertama, groundbreaking, di Walini, Kabupaten Bandung Barat. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.